Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Google Classroom untuk siswa. Jadi ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa membantu untuk siswa atau peserta didik melakukan atau mengikuti pembelajaran daring yang sedang diterapkan oleh banyak sekolahan. Nanti video ini akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana cara siswa atau peserta didik bergabung ke dalam kelas yang dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa dapat melakukan presensi secara online. Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa dapat mengumpulkan tugas atau mengirim tugas atau mengupload tugas di Google Classroom. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana siswa dapat mengerjakan kuis secara online, baik pilihan ganda atau kuis essay seperti itu. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana siswa dapat bergabung ke dalam kelas yang guru buat di Google Classroom. Untuk langkah pertama adalah kita membuka dulu aplikasi browsernya, bisa Mozilla atau Google Classroom atau menggunakan Google Chrome. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita tunggu untuk proses masuk Google Classroom. Kemudian ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memilih aplikasi Google Classroom dari kita membuka email yang seperti saya jelaskan dalam buku panduan. Yang kedua, kita bisa langsung menulis websitenya atau menulis alamat webnya langsung menuju Google Classroom. Untuk yang cara kedua ini yang akan saya praktekkan dalam video ini. Kita tulis dulu alamat dari Google Classroom, yaitu classroom.google.com. Kita enter, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, pasti setelah itu kita akan dibawa ke halaman untuk kita login atau sign in akun dulu kita kalau kita belum pernah login dalam akun dulu kita. Jadi kita tinggal menulis dari akun Gmail kita yang akan digunakan untuk login ke Google Classroom. Kita tulis emailnya, kemudian kita pilih next, kemudian kita masukkan password pada akun Gmail Anda, kemudian kita pilih next. Nah, setelah kita berhasil login dengan email dan password akun Gmail Anda, pasti kita dibawa ke halaman utama dari Google Classroom. Jadi untuk beranda dari Google Classroom seperti ini. Kemudian bagaimana caranya Anda untuk masuk ke kelas yang guru buat? Yaitu yang pertama adalah kita cari dulu tanda plus. Di sini ada keterangannya buat atau gabung dengan kelas pertama Anda, karena di sini akun ini belum sama sekali mengikuti kelas dari Google Classroom. Jadi kita buat kelas pertama. Caranya bagaimana? Kita pilih ini lambang dari plus ini, kemudian kita gabung ke kelas, kemudian kita langsung fokus ke ini, kode kelas. Jadi mintalah kode kelas kepada pengajar atau guru, lalu masukkan kode di sini. Jadi kodenya, kalau guru sudah memberikan kode, kita tinggal menuliskan di kolom dari kode kelas ini. Kita tulis dulu untuk kode kelasnya.
Kalau sudah selesai, kita lanjut langsung klik gabung. Nah, kita tunggu proses selanjutnya. Nah, kalau kita sudah milih atau klik dari gabung, berarti kita sudah bergabung ke dalam kelas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi menu di dalam halaman utama dari kelas yang Anda ikuti. Yang pertama, yang paling kiri terlebih dahulu, di sini ada tombol menu utama. Jika kalian klik, nanti akan muncul beberapa poin atau beberapa menu lagi. Yang pertama adalah ini menu kelas, nanti muncul beberapa kelas yang diikuti. Kemudian di sini ada menu kalender, kemudian di sini adalah menu daftar tugas. Jadi nanti ada rincian tugas yang harus Anda kerjakan. Kemudian di sini ada di sini menu mata pelajaran atau menu classroom yang Anda ikuti. Kemudian di sini adalah menu kelas yang diarsipkan. Kemudian di sini ada menu untuk setelan atau untuk pengaturan dari akun classroom atau akun Google Anda. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada keterangan atau link dari keterangan mata pelajaran Anda atau keterangan dari kelas yang Anda ikuti. Kemudian di sini ada yang bawah dulu, kemudian di sini ada keterangan beberapa tugas yang harus Anda selesaikan dan keterangan waktu batas maksimal untuk mengumpulkan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya di sini halaman menu forum. Jadi untuk tampilan di sini adalah tampilan dari menu forum ini yang berisi ini adalah halaman utama, atau di sini ada wallpaper atau gambar yang menunjukkan yang berhubungan dengan kelas yang Anda ikuti. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada Anda bisa memberikan atau memposting sebuah informasi atau memposting sebuah pertanyaan ke dalam menu utama dalam kelas yang Anda ikuti. Kemudian untuk di bawah lagi nanti ada beberapa keterangan atau aktivitas yang guru lakukan dalam kelas ini. Contohnya guru ini memberikan kuis, kemudian guru memberikan tugas, kemudian di sini ada guru yang memberikan presensi online. Kemudian menu selanjutnya adalah di sini adalah tugas kelas. Untuk tugas kelas ini berisi tentang berbagai tugas yang diberikan oleh guru, kemudian berisi tentang materi yang di-share atau yang dibawakan oleh guru untuk kalian. Kemudian di sini ada beberapa info atau materi yang berhubungan dengan mata pelajaran atau kelas. Kemudian selanjutnya adalah menu anggota. Kita klik, kemudian di sini nanti akan muncul beberapa informasi penting. Yang salah satunya adalah guru. Kemudian yang selanjutnya di sini ada teman-teman yang mengikuti atau yang masuk dalam kelas ini atau kelas akses otomotif sebagai contohnya. Kalau di sini masih kosong karena di sini hanya sebagai contoh, jadi hanya saya ini yang masuk dalam kelas akses otomotif ini. Kemudian bergeser lagi ke kanan, untuk menu di sini adalah menuju ke aplikasi Google. Jika kalian diklik ada Gmail, kemudian Google Drive, kemudian ada menulis dokumen, kemudian ada Google Earth dan seterusnya. Kemudian untuk di sampingnya lagi adalah di sini adalah untuk menuju pengelolaan dari akun Google Anda. Seperti itu untuk fungsi-fungsi dari menu di halaman utama dari Google Classroom. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk siswa atau kalian melakukan presensi online di Google Classroom. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian memilih dari kelas yang diikuti, kemudian nanti akan dibawa ke halaman utama dari kelas.
kemudian pilih ke tugas kelas untuk melakukan presensi online, tugas kelas, kemudian cari di sini tugas kelas yang berbentuk ini, ada tulisan presensi online chassis otomotif. Kemudian kita klik presensi online otomotif, kemudian kita bisa langsung diklik ini, kemudian kita bisa dari lihat tugas ini untuk mengetahui secara detail. Jadi untuk presensi online untuk presensi online ini biasanya ada beberapa guru atau beberapa pengajar yang memberikan batasan waktu. Jadi nanti bisa kalian lihat di deskripsi dari presensi ini, biasanya di sini ada diberikan batasan waktu untuk mengisi presensi online. Jika melebihi batasan waktu, maka kalian tidak bisa mengisi atau tidak bisa melakukan presensi online atau dianggap kalian tidak masuk atau terlambat, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan dalam melakukan presensi online ini, terutama dalam hal batasan waktu. Jadi untuk melakukan presensi online, kita tinggal klik dari link yang di sini, kemudian nanti akan dibawa ke halaman baru yang berisi Google Form yang harus kalian isi atau sebagai tempat untuk melakukan presensi secara online. Jadi kita harus teliti dalam mengisinya. Di sini diperintahkan untuk mengisi nama lengkap. Jadi kita bisa tulis nama lengkap di sini. Kita tulis nama lengkap di sini, kemudian kita tulis nomor presensi kita atau nomor presensi Anda sesuai dengan daftar nama di kelas Anda. Misal di sini nama bidang Darah Jati, nomor presensi adalah 8. Kemudian kita harus teliti untuk mengisi ini, jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah merasa yakin, kita tinggal mengirim dari presensi online ini. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, di sini ada keterangan, terima kasih telah mengisi presensi online chassis otomotif. Seperti itu. Jadi untuk melakukan presensi online cukup mudah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana siswa dapat mengerjakan tugas atau kalian dapat mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas di Google Classroom. Langkah pertama adalah kita masuk ke halaman utama dari Google Classroom, kemudian kita pilih kelas yang diikuti, kemudian kita pilih menu tugas kelas. Selanjutnya kita cari untuk tugas yang harus dikerjakan. Di sini adalah tugas suspensi, kita klik, kita pilih, kemudian kita untuk melihat untuk mengerjakan kita pilih ini menu atau klik dari lihat tugas ini. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Terus kita baca atau kalian baca terlebih dahulu untuk deskripsinya. Di sini tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan sistem suspensi yang digunakan pada mobil beserta kelebihan dan kelemahannya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengerjakan tugas di sini? Nah, caranya adalah kalian klik tombol tambah dan atau buat ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa metode dalam mengerjakan tugas. Yang pertama adalah kita dapat menambahkan file dari Google Drive, kemudian kita dapat menambahkan link yang nanti ketika linknya diklik langsung menuju ke tugas yang dikumpulkan, kemudian dapat dengan cara mengupload file dari komputer atau dari penyimpanan dari komputer kalian. Kemudian di sini ada menu buat baru ini. Jadi di sini adalah cara mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi online dari Google. Jadi kita bisa menulis seperti Word di menu dokumen ini, kemudian kalian bisa membuat slide, kemudian kalian bisa menggunakan spreadsheet yang dapat ini hampir sama dengan Excel. Kemudian di sini ada gambar. Untuk cara membuatnya di sini hampir sama dengan kalian membuat tugas menggunakan Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, kemudian atau Microsoft Excel dan seterusnya, seperti itu.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas yang ada di Google Classroom. Yang pertama saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas dengan menambahkan file atau mengupload tugas dari Google Drive. Sebelum kita masuk ke cara mengupload file dari Google Drive, sebelumnya kalian harus mengerjakan terlebih dahulu tugas tersebut ke dalam di komputer Anda. Jadi kalau di komputer Anda melalui aplikasi MS Word atau Excel atau apapun yang diperintahkan oleh gurunya, maka dikerjakan terlebih dahulu, kemudian filenya disiapkan, kemudian file itu harus diupload ke Google Drive melalui akun yang Anda miliki. Kemudian kalau udah siap dan filenya diupload di Google Drive, maka selanjutnya kita bisa mengirim dari tugas yang diperintahkan oleh guru di Google Classroom. Untuk langkah pertamanya kita pilih di tombol tambah atau buat ini, kemudian kita pilih Google Drive, nanti akan muncul seperti ini. Kita tunggu, ini di sini nanti akan muncul beberapa file yang ada di Google Drive Anda. Kemudian Anda pilih tugas mana yang sudah kalian upload. Kemudian kalau sudah ketemu kalian pilih, semisal ini kalian pilih, kemudian dengan cara mengeklik dari tugasnya, kemudian di sini ada keterangan, ada satu file dipilih, kemudian klik atau pilih sisipkan ini, sisipkan. Kita tunggu sampai tugasnya terupload di sini atau terkirim di sistem ini. Nah, berarti kalau loadingnya ini berhenti atau selesai, berarti tugasnya ini berhasil terupload di Classroom. Tapi ingat, tugasnya ini belum selesai dikerjakan, tapi hanya berhasil diupload di sistem dari Classroom. Dengan caranya bagaimana untuk mengetahui tugasnya sudah selesai atau belum adalah kita lihat di sini. Di sini ada tulisan ditugaskan, berarti di sini tugasnya belum selesai dikerjakan, seperti itu. Jadi ini hanya filenya sudah bisa masuk ke sistem dari Classroom ini. Nah, untuk langkah selanjutnya apa? Kita harus mengklik atau memilih tombol serahkan ini untuk menyerahkan tugas yang sudah dibuat ke guru pengampu atau pengajar. Kita klik serahkan, kemudian akan muncul seperti ini, serahkan tugas, lampiran, ada satu lampiran betul ini. Kemudian kalau sudah yakin maka klik serahkan. Kita tunggu. Nah, di sini yang pertama tadi adalah statusnya adalah ditugaskan. Kemudian kalau sudah kita mengirim atau kita menyerahkan kepada guru pengampu, maka di sini akan berubah menjadi diserahkan. Berarti ini tugas sudah selesai dikerjakan. Ya, selanjutnya saya menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas dengan cara menambahkan tugas melalui link, seperti itu. Jadi kita setelah tahu tugasnya seperti apa dan kita sudah selesai mengerjakan, kita ingin menambahkan file itu melalui link dengan cara kita klik tambah atau buat ini, kita klik, kemudian kita pilih link. Kemudian kalian bisa sebelumnya kalian harus mengcopy dari link yang menampilkan tugas yang Anda telah buat, kemudian kalian harus mempaste di sini, mempaste di kolom atau di bagian sini. Paste. Nah, di sini adalah link yang nanti jika diklik nanti langsung menuju ke tugas yang kalian buat. Setelah kalian sudah memasukkan link di sini, kemudian kita klik atau kalian harus klik tambahkan link. Kita tunggu
sampai filenya atau linknya ini bisa terupload di sistem Classroom ini. Nah, di sini berarti untuk jika tampilan seperti ini berarti tugasnya sudah terupload atau sudah masuk ke dalam sistem ini, tapi ingat ini belum selesai dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Untuk menyelesaikannya jadi harus diklik dari tombol serahkan ini. Untuk cara membedakannya di sini adalah untuk sebelum diserahkan, di sini statusnya masih ditugaskan. Nah, untuk nanti setelah diserahkan nanti pasti akan berubah. Kita coba terlebih dahulu, pastikan ini filenya sudah benar. Kemudian nanti kemudian selanjutnya adalah kita klik serahkan. Kemudian di sini ada untuk meyakinkan bahwa sudah betul tugas yang dikirimkan, maka selanjutnya adalah klik serahkan. Kita tunggu. Nah, di sini tadi statusnya adalah ditugaskan, maka kalau kita sudah menyerahkan ke guru, maka di sini statusnya adalah berubah menjadi diserahkan. Maka oleh karena itu tugas ini sudah selesai dikerjakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dari file yang ada di komputer Anda. Nah, setelah Anda membuat file, kemudian Anda menyimpan dalam komputer Anda untuk menguploadnya di sini atau untuk menambahkan tugas itu ke sini dengan cara klik tambah atau buat, kemudian file, kemudian pilih upload, kemudian pilih browse untuk mencari. Nah, di sini akan masuk ke file penyimpanan Anda, atau Anda harus mencari tugas mana atau file tugas yang akan Anda upload. Di sini akan semisal di sini adalah tugas yang sudah saya selesaikan, yang sudah saya ubah ke dalam PDF. Kalau sudah, tinggal Anda klik, kemudian klik open, kemudian tunggu untuk sampai dia terupload. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah selesai di sini file tugasnya sudah terupload, tapi belum selesai dalam pengerjaan. Di sini statusnya masih ditugaskan. Di sini statusnya masih ditugaskan. Maka untuk menyelesaikannya maka harus klik dari tombol serahkan ini. Kita klik, kemudian klik serahkan. Kita tunggu prosesnya sampai berhasil menyerahkan ke guru pengampu dalam mata pelajaran ini. Ya, di sini kalau sudah berhasil, maka di sini yang sebelumnya tulisannya adalah ditugaskan, maka kalau sudah berhasil berubah menjadi diserahkan, maka tugas ini dapat dinyatakan selesai dikerjakan. Ya, saya ingin menjelaskan bagaimana mengerjakan kuis online yang diberikan oleh guru. Biasanya kuis online dapat berupa pilihan ganda dan berupa IC. Untuk yang saya jelaskan pertama adalah mengerjakan kuis online yang berbentuk pilihan ganda. Untuk langkah pertamanya adalah kita masuk terlebih dahulu ke Classroom yang sudah diikuti, kemudian pilih tugas kelas, kemudian pilih kuis yang akan dikerjakan. Di sini adalah contohnya di sini kuis online cas otomotif dengan pilihan ganda. Kita pilih, kemudian Anda pilih di sini langsung dari linknya di sini, atau bisa dilihat dulu dari lihat tugas atau rincian dari tugasnya. Di sini ada deskripsinya. Kuis ini terdiri dari 5 butir soal pilihan ganda dengan waktu 10 menit. Jadi ada mungkin nanti beberapa guru ada yang membatasi pengerjaan waktu dari kuisnya, ada juga yang membebaskan dari
permasalahan waktu, tapi mohon dibaca terlebih dahulu deskripsi dari kuis yang diberikan oleh guru. Kalau di sini ada dibatasi waktu 10 menit, maka harus diperhitungkan dalam mengerjakan kuis tersebut. Jadi semisal sudah masuk ke halaman ini dan Anda ingin mengerjakan kuisnya, Anda tinggal mengklik atau memilih link yang dibuat oleh guru ini. Kita pilih kuis sasis otomotif. Jadi kalau udah siap tinggal pilih, klik. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman baru yang berisi kuis dari yang diberikan oleh guru. Kemudian yang langkah pertama harus dibaca dari deskripsinya terlebih dahulu. Terdiri dari 5 butir soal, waktu pengerjaan selama 10 menit. Kemudian periksa kembali jawaban Anda sebelum memencet tombol submit atau kirim. Ya, seperti itu. Jadi harus teliti untuk mengerjakan setiap kuis yang diberikan oleh guru. Kemudian di bawahnya isi nama lengkap. Isi nama lengkap terlebih dahulu. Kemudian isi nomor presensi, misalnya 8. Kemudian kalau yang bertanda bintang ini berarti adalah wajib diisi. Kemudian setelah di sini yakin diisi, kemudian klik untuk berikutnya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul halaman utama atau halaman yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau kuis dari yang diberikan oleh guru. Kemudian kalian langkah selanjutnya adalah mengerjakan dengan teliti dari kuis yang diberikan oleh guru. Kita kerjakan, kita contohkan pengerjaan seperti ini. Kita baca soal terlebih dahulu dengan teliti. Nah, kita sebut misal ini adalah rolling. Kemudian kita baca soal kedua di bawahnya. Di sini misal kita jawab person. Kemudian selanjutnya untuk cara menjawabnya cukup mudah, jadi tinggal pilih jawaban yang mungkin Anda rasa benar, kemudian pilih lingkaran ini. Nah, kalau sudah berwarna biru ini berarti sudah terjawab. Kemudian soal selanjutnya misal jawabannya ini, kemudian soal selanjutnya misal di sini jawabannya ini. Nah, kemudian setelah di sini sudah terjawab semua, kita wajib untuk mengecek kembali jawaban yang sudah Anda kerjakan. Misal sudah yakin dan sudah merasa sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah klik tombol kirim ini. Nah, setelah Anda mencet tombol kirim, nanti akan muncul halaman seperti ini yang berisi keterangan telah mengikuti. Terima kasih telah mengikuti kuis online sasis otomotif. Berarti Anda telah berhasil menyelesaikan dari kuis online ini. Kemudian di sini sudah selesai, bisa dikatakan sudah selesai. Atau kalau Anda ingin melihat skornya langsung, bisa bisa klik dari lihat skor ini. Kita lihat skor, ternyata kita bisa melihat skor di sini adalah skor yang diperoleh adalah 100 atau sempurna. Seperti itu untuk pengerjaan kuis sasis otomotif yang berbentuk pilihan ganda. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan bagaimana siswa dapat mengerjakan kuis online yang berbentuk isi. Untuk langkah pertama adalah kita masuk dulu atau klik dari kelas yang telah diikuti, kemudian pilih tugas kelas, kemudian pilih kuis yang mau dikerjakan. Misal nih kuis sasis otomotif 2 yang berbentuk isi. Nah, dengan cara klik, kemudian bisa langsung dari link ini, atau terlebih dahulu kita lihat untuk rincian dari tugasnya atau rincian dari kuisnya. Kemudian kita bisa baca terlebih dahulu untuk deskripsinya untuk mengetahui mungkin ada prosedur khusus untuk mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru ini.
Kuis ini terdiri dari 2 butir soal esai dengan waktu selama 10 menit. Nah, setelah kita mengetahui prosedur dalam atau keterangan dalam mengerjakan kuis ini, maka selanjutnya kita menuju link dari kuis yang akan dikerjakan. Kita klik link ini, kemudian akan muncul jendela baru atau halaman baru yang berisi dari halaman utama dari kuis yang akan dikerjakan. Biasa Anda harus baca instruksinya atau harus baca perintahnya, kemudian kita lengkapi identitas diri terlebih dahulu, nama lengkap misal ini adalah bintang Indra Jati, kemudian nomor registrasi jangan lupa, jangan sampai salah juga. Kemudian setelah yakin mengisi identitas, selanjutnya adalah klik tombol berikutnya untuk memasuki soal yang harus dikerjakan. Nah, seperti ini. Untuk soal yang harus dikerjakan, kalian harus baca atau Anda harus baca dengan teliti untuk mengetahui maksud dari soal tersebut. Soal pertama adalah sebutkan 2 macam suspensi independen pada mobil. Misal jawabannya diskon, kemudian yang kedua adalah model McPherson. Kemudian soal kedua, 2 jenis ban berdasarkan konstruksinya adalah ban bias dan dua adalah ban radial. Nah, misal itu jawabannya. Jadi untuk cara mengerjakannya cukup mudah, tinggal baca soalnya kemudian baca atau tulis jawaban di bawahnya, di kolom bawahnya seperti ini. Kemudian setelah selesai mohon dicek lagi untuk jawabannya apakah ada kesalahan atau mungkin ada salah tulis. Jika sudah yakin, kemudian klik tombol kirim seperti ini. Nah, berarti untuk selanjutnya masuk halaman seperti ini berarti Anda berhasil menyelesaikan dari kuis online yang diberikan oleh guru. Untuk melihat skor bisa diklik lihat skor ini, tapi kadang ada guru yang tidak memperlihatkan skor secara langsung karena mungkin ada prosedur atau ada penilaian yang dilakukan manual oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Jadi intinya kalau sudah muncul halaman seperti ini ada terima kasih telah mengikuti kuis hasil otomatis, berarti Anda berhasil menyelesaikan kuis online yang diberikan oleh guru.